Baik, pada kuliah ke-9 yaitu kita pelajari masalah neraca massa rangkaian proses. Jadi pada dasarnya di sini terdiri atas beberapa unit operasi atau unit proses yang terhubung baik secara seri maupun paralel. Kemudian mungkin juga ada recycle. Jadi metode perhitungannya itu ada dua macam. Yang pertama metode modular. Jadi dalam hal ini penyelesaian berurutan dari satu modul ke modul berikutnya. Artinya dari satu alat ke alat berikutnya terus nanti sampai akhir. Bila ada recycle, maka perhitungan dilakukan berulang-ulang, iteratif hingga komposisi atau aliran konstan, yaitu mencapai konvergen. Kemudian metode yang kedua adalah metode matriks. Penyelesaian secara simultan dengan memakai sistem persamaan linear. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang nomor 2 ini cepat perhitungannya. Sementara yang pertama ini lambat dan kadang tidak konvergen. Artinya setelah berputar berkali-kali dalam iterasi, itu nanti nilai komposisi atau aliran tidak konstan. Yang kalau itu di dalam praktek atau di dalam dunia nyata berarti itu tidak terjadi kondisi steady state. Jadi baik metode modular maupun matriks itu bisa diselesaikan dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Baik, kita mulai dengan contoh pembuatan formaldehid dari metanol. Silakan perhatikan diagram alir prosesnya. Jadi umpan metanol di aliran 1 itu mendapatkan input lagi yaitu aliran 9, recycle. Sehingga jadilah aliran 2. Dari aliran 2 ini dicampur dengan udara dari aliran 3. Kemudian menjadi aliran 4 dan masuk reaktor. Di sini terjadi konversi metanol. Kemudian campuran produk reaksi tadi keluar lewat aliran 5. Kemudian diserap atau lewat absorpsi dengan air. Sehingga di sini akan dihasilkan yaitu off gas atau gas yang buang. Selanjutnya, cairan yang ke bawah yang telah membawa formaldehid itu dipisahkan dalam kolom destilasi. Yang bawah itu adalah kebanyakan metanol diresirkulasi atau direcycle kembali, didaur ulang ke metanol di aliran 1. Jadi 1 dan 9 itu nanti hasilnya 2. Kemudian dari produk aliran 10 ini kita hasilkan formalin. Oh ya, ini mungkin saya salah ya tadi di sini. Ini 6 ini 7 ya harusnya ya. Airnya adalah 7. Baik, sekarang kita lihat pembuatannya begini. Ini adalah komposisi umpan. Kita anggap komposisi umpan aliran 1 hanya terdiri atas metanol dengan laju alir 77,08 kmol per jam. Atau hampir 500 kg per jam. Yang lainnya 0. Kemudian, aliran 3 itu dibutuhkan udara. Ya ini kebetulan di dalam kasus ini hanya oksigen. Seharusnya ada nitrogen. Ini hanya untuk memudahkan. Ini adalah oksigen. Ada 38, sekian kmol per jam. Kemudian, di reaktor, reaksinya adalah seperti ini, yaitu antara metanol dan oksigen akan menghasilkan formaldehid dan air. Jadi ada produk air di sini dengan konversi metanol adalah 0,7 fraksi mol, atau dalam hal ini 70% mol. Absorber atau stripper. Jadi air dari aliran 6 dialirkan, sementara gas hasil dari reaktor itu dialirkan dari aliran 5 bawah ini, bersentuhan dalam absorber dan akhirnya dihasilkan aliran 8 yang merupakan sisa-sisa atau dalam hal ini adalah formaldehid yang larut dalam air yang nanti akan selanjutnya dimurnikan di dalam kolom. Di sini masih mengandung metanol. Kemudian off gas ini adalah campuran terutama adalah oksigen, ada sedikit formaldehid, metanol, air juga ada. Kemudian kolom destilasi. Dari aliran 8 ini dipisahkan akhirnya jadi destilat dan bottom. Jadi pada dasarnya ini sudah kita pelajari pada sebelum UTS.
Yang ini juga sudah. Kemudian reaktor. Nah, reaktor relatif lebih mudah karena hanya merupakan reaksi biasa. Baik, sekarang saya sampaikan yaitu dengan menggunakan Excel-nya. Seperti yang saya kemukakan bahwa dalam Excel itu masih belum fix atau dalam hal ini belum benar sebenarnya itu. Sekarang kita lihat umpan. Jadi umpan ini contoh spesifikasi produk, nanti kita harapkan seperti itu. Kemudian ini reaksinya. Nomenklatur untuk nama dan nomornya ini sebetulnya sebaiknya dimulai dari ringan ya. Oksigen nomor 1, formaldehyde 2, metanol 3, dan air 4 harusnya seperti itu. Tapi ini sudah terlanjur dulu pada saat rancangan pabrik, mahasiswa terlanjur nomor 1 metanol. Kemudian ini ada konvensi notasi seperti dalam yang tadi saya sampaikan di neraca masa rangkaian proses yang barusan saya upload, yaitu FIJ dengan I nomor aliran yang ke I dan J komponen yang ke J. Ini adalah umpan. Kemudian mixer 1. Nah, yang atas ini adalah menggunakan nanti cara matriks. Jadi ini sudah saya siapkan, ini adalah cara matriks. Metanol, recycle ke reaktor. Ini yang matriks. Kita tinggal melihat F11, F sampai F91, sampai F21, dan seterusnya sampai komponen 4. Dijadikan implisit seperti ini. Baik, sekarang yang modular. Kalau yang modular, sekarang ini Anda copy, atau Anda sama, ini sama dengan sel dari E32 di sheet umpan. Kemudian ini 33, 34, 35. Kemudian aliran 9, ini adalah dari distilasi. Untuk sementara, Anda jadikan 0 dulu. Karena awalnya ini adalah 0. Jadi ini belum ada isinya. Nah, begini. Jadi, pertama belum ada recycle. Kemudian aliran 2 adalah sama dengan aliran 1 ditambah aliran 9. Anda copy ke bawah. Jadi ini sama ke bawah. Kemudian mixer yang kedua. Itu adalah dari aliran 2 tadi. Jadi ini adalah aliran 2 di sheet mixer. Kemudian mendapatkan aliran 3 dari sheet mixer yang kedua. Tadi ada aliran 31. Kemudian seterusnya sampai aliran ke-4. 4 ini pada dasarnya adalah jumlah dari aliran 2 dan aliran 3. Kemudian kita lanjutkan ke reaktor. Nah, ini reaktor. Persamaan reaksinya tadi seperti ini. Kemudian ini adalah seperti zaman SMA dulu. Anda tulis senyawanya di atas. Ada metanol, kemudian ada oksigen, ada formaldehyde, dan ada air. Aliran masuk. Kalau di dalam zaman kimia dulu, ini adalah awal, reaksi, akhir. Di dalam aliran masuk, reaksi, aliran keluar. Diganti kalimat di masuk dan keluarnya untuk menggantikan awal dan akhir. Masuk, ini F41. Kita nggak tahu isinya apa. Biarkan aja komposisi popnya F41, 42, 43, 44. Artinya komponen ini adalah komponen 1, 2, 3, 4. Reaksinya. Nah, komponen kunci atau dalam hal ini komponen pembatas adalah metanol. Jadi komponen yang metanol ini. Metanol itu berada di komponen yang ke-1. Jadi komponen 1. Maka konversinya adalah X, berarti XF41. X kali F41. Minus dikarenakan itu adalah reaksi konsumsi. Artinya metanolnya adalah reaktan. Anda jumlahkan atau dalam hal ini F41 dikurangi XF41 menjadi F51. Oksigen, kita lihat persamaan reaksinya. 1 mol metanol bereaksi dengan setengah mol oksigen. Berarti mol oksigen yang dikonsumsi adalah setengah kali dari yang dikonsumsi oleh metanol. Metanol tadi XF41, maka berarti oksigennya adalah 0,5 kali X kali F41. Negatif karena konsumsi. Kemudian menghasilkan 1 mol formaldehyde berarti X kali F41. Karena yang bereaksi tadi adalah metanol sebanyak X kali F41. Air itu juga 1 mol juga, berarti ini X kali F41. Hasilnya adalah aliran keluar F51, 52, 53, 54.
Ini persamaan nanti jadikan buat matriks. Jadi tentunya tinggal F51 sama dengan F41 minus X F41. F52 sama dengan F42 minus 0,5 X F41. F53 sama dengan F43 plus X F41. F54 sama dengan F44 plus X F41. Ya, ini nanti kita selesaikan kalau dengan matriks. Sekarang kita lihat dengan menggunakan modular. Aliran 4 adalah ini. Jadi, ini sama dengan dari sel O32 di sheet mixer 2. Dan seterusnya 33, 34, 35. Kemudian aliran 5. Nah, ini persamaannya menggunakan yang ini tadi. Barusan kita bahas tadi. Menggunakan persamaan itu. Jadi metanol tentunya adalah sama dengan ini. Kemudian oksigen persamaannya Anda perhatikan. Ini. Kemudian formaldehid dan air. Kemudian ini selesai, kita menginjak ke scrubber. Scrubber mendapatkan masukan dari reaktor. Ini sudah kita pelajari pada sebelum UTS. Nah, ini yang moduler. Aliran masuk F51, 52, 53, 54. Diambilkan dari sheet reaktor. Kemudian aliran 6. Nah, kita lihat perhitungan ini adalah seperti perhitungan yang sudah kita pelajari pada sebelum UTS, menghitung di dalam absorber. Dan hasilnya adalah ini. Setelah dihitung, itu sudah dihitung pada waktu itu, kita hasilkan ini aliran 6 butuh seperti ini, aliran 7 pada dasarnya adalah gas keluar, dan aliran 8 itu cairan keluar, pada dasarnya adalah mencari di sini, di ini. Nah, kita lihat ini ada VA, VS, dan kemarin sudah kita pelajari untuk menghitung, menentukan komposisi ini. Ini rumus-rumusnya ada. Silakan pelajari kembali. Destilasi, ini kita sudah pelajari. Umpan adalah diperoleh dari scrubber 10, H110. Ini 111, 112, 113. Destilasi dan bottom diambilkan dari perhitungan ini. Perhitungan kemarin ada titik gelembung, titik embun, kemudian mulai bikin berapa D, berapa B. Nah, itu kita masukkan menjadi aliran ini, 10 dan aliran 9. Sudah selesai. Nah, sekarang kita perlu, kalau ini sudah diselesaikan dan hasilnya sudah convergin, baru kita sambung di bagian ini tadi. Nah, mixer 1 ini. Baru ini kita sambung ke sana. Nah, supaya ini tidak, supaya jalannya adalah, artinya tidak langsung iterasi sendiri, itu nanti akan salah karena di tengah-tengah itu ada iterasi juga. Sebaiknya ini, kolom ini kita ambilkan, yang ini adalah sama dengan kita ambilkan dari kolom ini, yang bottom. Nah, jadi ini adalah kita ambilkan dari produk bawah distilat. Ini adalah bottom sebetulnya, dari distilat. Dan nanti, ini nilainya adalah sama dengan yang ada di sini. Artinya, ini recycle adalah berasal dari bottom. Gimana caranya? Dikopikan, jangan disama dengankan karena nanti harus kita ini. Jadi ini begini. Nah, sekarang kita kopikan ke sini. Nah, ada salah ya. Ini, maaf, ini copy value ya, maaf. Ini gini. Jadi ini kita paste-nya adalah value. Nah, value-nya. Sekarang kita lihat bahwa ini sudah berubah semua. Otomatis mixer 2 berubah, reaktor berubah, scrubber berubah. Taruhlah scrubber hanya iterasi, tidak ada karena kita kemarin hanya menentukan jumlah tahap, kita biarkan aja, tidak apa-apa. Destilasi yang mungkin akan berubah. Kita lihat di sini adalah, nah ini tetap. Sekarang kita lihat dari sini, ini adalah scrubber 1. Jadi kalau seperti ini, maka berarti bahwa ini adalah merupakan aliran recycle. Sementara ini adalah aliran umpan dari aliran 1, dan ini adalah aliran keluar yang bakal ke reaktor. Baik, kalau ini belum konstan, artinya nanti ada perubahan di sini, terutama nilai ini berubah, nilai apa? Nilai ini bisa berubah, nilai ini tidak sama dengan 1, di sini juga tidak sama dengan 1, itu nanti kita perlu iterasi berkali-kali karena terjadi perubahan komposisi.
Baik, kita lihat ini kita dapatkan yang dari scrubber ya, itu ini adalah keluaran dari scrubber. Dia berasal dari aliran 8 ini. Kemudian ini adalah berasal dari aliran umpahan gas masuk ya. Baik, seperti itu cara perhitungannya dengan cara modular. Untuk yang matriks nanti kita